Pertama saya akan sampaikan tentang struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Per Februari tahun 2023 terdapat sekitar 211,59 juta penduduk usia kerja. Jadi penduduk usia kerja itu adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Ya, penduduk usia kerja. Sebanyak 211,59 juta orang. Ini meningkat ya sebesar 3,05 juta orang dari tahun yang lalu pada kondisi Februari 2022. Dari 211,59 juta tersebut, 146,62 juta diantaranya itu masuk sebagai angkatan kerja. Mereka-mereka yang masuk ke pasar tenaga kerja yang berada di Indonesia. Sementara sisanya sekitar 64,97 bukan termasuk kategori angkatan kerja, yaitu mereka-mereka yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Nah, dari yang masuk di pasar kerja sebesar 146,62 itu tidak semuanya terserap di pasar kerja semua. Nah, dengan demikian masih ada sekitar 7,99 yang belum terserap. Kemudian ada 138,63 juta orang yang terserap di lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, artinya penduduk yang bekerja pada posisi Februari 2023 sebesar 138,63 dan yang masih menganggur itu sebesar 7,99. Nah, kalau kita lihat perubahannya dari Februari 2022 ke 2023, maka penduduk yang bekerja itu meningkat sebesar 3,02 juta orang. Nah, sementara yang menganggur itu berkurang sebesar 0,41 juta orang atau turun sebesar 4,88%. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja mencapai 138,6 juta orang atau naik sebesar 3,02 juta orang atau 2,23% dibandingkan bulan Februari tahun 2022. Jika dilihat lebih rinci, penduduk yang bekerja terdiri dari yang pertama, pekerja penuh itu sebesar 92,16 juta orang atau meningkat sebesar 3,74 juta orang. Mereka yang dimasukkan di sini adalah para pekerja yang bekerja 35 jam seminggu minimal 30 jam seminggu. Ini masuk sebagai pekerja penuh. Nah, kemudian dari jumlah yang bekerja tersebut juga ada sekitar 36,88 juta orang yang masuk sebagai pekerja paruh waktu, yaitu meningkat sekitar 0,34 juta orang. Nah, pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Ini yang termasuk sebagai pekerja paruh waktu. Kemudian pekerja setengah pengangguran itu tercatat sebesar 9,59 juta orang atau turun 1,06 juta orang atau turunnya secara persentase sebesar 9,95%. Mereka yang tercatat atau dikategorikan ini adalah para pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan lainnya. Ini secara umum. Nah, sehingga kalau kita perhatikan seiring dengan menguatnya kondisi perekonomian, tingkat partisipasi angkatan kerja TPK
TPAK terus meningkat. Kalau kita perhatikan tren mulai dari Februari 2020, kalau kita catat Februari 2020 itu sebagai kondisi sebelum pandemi, untuk Februari 2023 TPAK kita mencapai 69,30%. Jadi lebih tinggi dibandingkan pada Februari tahun 2020 yang lalu, yang tercatat sebesar 69,21%. TPAK ini menunjukkan potensi ketenagakerjaan kita yang siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau kita perhatikan TPAK-nya, maka TPAK laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kita mencatat TPAK laki-laki mencapai 83,98%, sementara TPAK perempuan mencapai 54,42%. Nah, kita bisa lihat bahwa dari penduduk perempuan yang berusia 15 tahun ke atas, 54,42%-nya masuk ke pasar tenaga kerjanya, atau separuh lebih sedikit masuk ke pasar tenaga kerja. Nah, selanjutnya kami sampaikan data tentang tingkat pengangguran terbuka. Nah, kita melihat bahwa data kami menunjukkan pada bulan Februari 2023 pengangguran kita terdapat 7,99 juta penganggur, itu atau setara 5,45 ya tingkat pengangguran terbuka kita. Kalau kita perhatikan kondisi ini dibandingkan dengan tahun lalu di bulan Februari itu sebesar 5,83, untuk Februari tahun 2023 ini turun sebesar 5,45. Jadi pertumbuhan ekonomi turut memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka ini. Nah, kalau diperhatikan lebih lanjut bahwa tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelaminnya untuk bulan Februari 2023 tingkat pengangguran terbuka laki-laki mencapai 5,83, kemudian yang perempuan itu sebesar 4,86. Nah, penurunan tingkat pengangguran terbuka ini konsisten terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Di wilayah pedesaan TPT-nya atau tingkat pengangguran terbukanya lebih rendah dibandingkan dengan di wilayah perkotaan. Nah, khusus wilayah pedesaannya, TPT-nya sudah di bawah TPT sebelum pandemi. Jadi artinya tingkat pengangguran terbuka di wilayah pedesaan pada Februari 2023 ini kondisinya sudah lebih baik atau sama atau kondisinya sama dengan apa sebelum pandemi berlangsung. Nah, secara spasial jika didalami lebih lanjut, pada Februari 2023 terdapat 10 provinsi yang penganggurannya di atas angka nasional dan 24 sisanya di bawah tingkat pengangguran terbuka secara nasional. Kalau nasional tadi 5,45, ini ada beberapa provinsi, ada 10 provinsi yang tingkat penganggurannya di atas nasional. Provinsi-provinsi yang dalam gambar itu berwarna kuning ya berwarna kuning gitu atau orange, itu adalah provinsi-provinsi di mana tingkat penganggurannya di atas tingkat pengangguran nasional.